Selamat sore. Hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021. Atas kemurahan Tuhan, atas izin Tuhan, atas rahmatnya, atas anugerahnya buat saya, sehingga semuanya bisa aku alami dalam keadaan sehat walafiat. Kiranya saudara dan saya juga mengalami hal yang sama, apa yang dibuat Tuhan terhadap saya, dan saudara juga mendapatkan hal yang sama. Karena di hadapan Tuhan kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Sepanjang orang itu hidup benar dengan Dia, sepanjang orang itu berkenan kepada Tuhan. Baiklah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Kiranya Roh Kudus yang mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita, membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Baiklah, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, sesungguhnya bahwa Tuhan anugerah-Mu menjadi bagian kami. Nikmat membawa kebahagiaan bagi kami. Sukacita menjadi bagian kami. Dan Engkau menghibur kami, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada seluruh hamba-hambamu, umat-umatmu, para pendengar yang budiman, yang berada di mana saja mereka berada, Tuhan. Yang kami tidak bisa menjangkau secara manusia, tetapi bagimu Tuhan, firman-Mu menjangkau mereka, sehingga kami, Tuhan, mengerti apa kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Judul topik hari ini, judul tema garing, duka cita berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan berubah menjadi hari bahagia. Yang saya kutip dalam kitab Ester pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Situ ada cerita tentang muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Dan hal itu akan terjadi bagi saudara dan saya. Setan merancang kejahatan buat saudara dan saya. Setan berupaya untuk membinasakan saudara dan membunuh saudara dengan berbagai tipu muslihat yang merancang sesuatu untuk melakukan genosida, pembersihan etnis, pembersihan agama, pembersihan suku. Setan sudah menggagas rencana jahatnya. Dan kita akan baca di dalam cerita Ester ini. Cerita ini terjadi di benteng Susan. Ester berprofesi sebagai ratu Raja Ahasveros. Di zaman Ester hiduplah yang bernama Haman bin Hamadeta orang Agag. Dan di zaman itu pula hiduplah Mordekai orang Yahudi, masih paman dari Ratu Ester. Mordekai tidak menyembah kepada Haman. Satu tindakan yang dilakukan Mordekai kepada Haman, bahwa dia tidak menyembah kepada manusia. Sekalipun ada tekanan yang dirancang oleh iblis,
oleh Haman bin Hamedata. Tapi Haman tetap berpegang penuh kepada Allah serba sekalian alam itu, Allah Israel, Allah nenek moyang mereka Abraham, Ishak, Yakub, yang mereka muliakan di tanah Israel. Dan Haman merancangkan untuk membunuh seluruh orang Yahudi di kota Susan. Dan hal ini akan terjadi di negeri kita. Iblis sedang merancang kejahatan untuk melakukan genosida, pemusnahan. Baiklah, kita baca ayat pokok. Sekali lagi, duka cita berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan berubah menjadi hari bahagia. Saudara dan saya akan merasa bahagia jika saudara selalu berada dalam dekapan Yesus Kristus. Iblis hanya membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus, Allah serba sekalian alam itu, memberikan damai sejahtera sentosa. Hari perkabungan berubah menjadi hari bahagia. Ester, kitab Ester pasal 3 ayatnya 8 sampai 9 saya baca. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Haman, penduduk kota Susan, melaporkan, merancang untuk membinasakan orang Yahudi. Karena bangsa ini lain daripada bangsa yang kafir. Mereka di tanah Israel percaya bahwa di sana Allah Israel bersemayam. Allah Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah saudara dan saya. Di negeri Susan mereka merasa asing. Mereka tidak mengerti dan tidak menjalankan budaya yang ada di kota Susan. Maka timbullah sakit hati Haman bin Hamedata, orang Agag itu. Pendatang. Membawa adat istiadat yang berbeda. Saat ini di Indonesia sedang dirancang untuk memusnahkan orang-orang percaya, saudara dan saya. Iblis bekerja. Saya tidak bisa memponis dari golongan mana mereka. Tetapi firman Tuhan berkata memperingatkan kepada saudara dan saya untuk berjaga-jaga. Karena setan bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Tuhan Yesus mengharapkan untuk kita waspada. Untuk kita belajar melihat situasi sikon yang terjadi di tengah-tengah dunia yang fana ini. Dunia ini berlumpur dengan dosa. Kejahatan tiada taranya. Hati Tuhan sakit. Dan dia berjanji dia akan datang segera untuk menghukum dunia ini.
beserta para malaikat dan para pengikutnya. Malaikat-malaikat jahat. Namun bagi anak-anak Tuhan, saudara dan saya, ketahuilah bahwa Tuhan menghendaki kita lebih hidup, lebih bersungguh-sungguh, hidup kudus, hidup sesuai dengan kehendaknya. Dia menghendaki ketaatan kita kepadanya. Dia cinta orang yang taat. Dia menghormati orang yang taat. Dia mengapresiasi ketaatan kita kepada Yesus. Berarti dibutuhkan dari kita ketulusan kita kepada Dia, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk dosa banyak orang. Dan oleh karena bilur-bilur Tuhan, oleh karena darah Yesus, saudara dan saya sudah diselamatkan, disembuhkan dari sakit jasmani, sakit rohani. Baiklah kita berkata terima kasih atas kebaikan, atas kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu melebihi daripada hidup. Kita bandingkan saudara-saudara dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-8. Kitab Daniel pasal 6 ayat 8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan di dalam gua singa. Ayatnya yang ke-9. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia dan tidak dapat dicabut kembali. Ini cerita untuk memasang perangkap kepada Daniel dan kawan-kawannya di negeri Babel, di tempat pembuangan mereka. Betapa liciknya iblis itu bekerja. Dia bekerja secara halus, tetapi ujung-ujungnya maut. Saudara dan saya, engkau berada di mana saja, dengarkan firman Allah. Datang kepada saudara untuk selalu berwaspada. Mintalah petunjuk Tuhan, mintalah arahan Tuhan sendiri di dalam hidupmu, agar kita tidak binasa. Iblis merancang kejahatan. Iblis memasang perangkap. Daniel dicari cara untuk menjebaknya. Dan cara iblis ini berhasil sehingga Daniel masuk dalam perangkap gua singa. Singa yang lapar. Tapi dalam gua itu, saudara-saudara ingat, ketahuilah bahwa Allah memelihara Daniel. Singa tidak bisa berbuat apa-apa. Singa tidak bisa bertindak. Singa tidak dapat melakukan action. Singa tidak membinasakan Daniel. Singa tidak dapat mencabik-cabik tubuh dan tulang-tulang Daniel. Karena di dalam gua singa itu ada malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk menjaga Daniel.
Sekalipun kita berada dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, ketahuilah dan camkanlah bahwa Allah menyertai saudara dan saya. Mazmur Daud menulis dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dan seterusnya. Di dalam ayat itu ada tertulis, tongkat dan gadaimu menyertaiku. Aku tidak takut bahaya, sekalipun aku berada dalam bayang-bayang maut sekalipun. Dalam surat Injil Lukas pasal 21. Ayatnya yang ke-18. Sehelai rambut tidak akan gugur jatuh di bumi ini tanpa seizin Tuhan. Berarti hidup kita sangat berarti di hadapan Bapa di surga, Yesus Kristus. Sebab itu tinggallah dalam dekapan Tuhan. Tinggallah berada, selalu kita berada dalam rumah Tuhan. Kita berada dalam kepak sayap burung nasar. Kita berada dalam perlindungan Tuhan. Siang malam malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga saudara, meluputkan saudara dari mara bahaya yang akan menimpa saudara, dari rancangan orang-orang jahat, dari rancangan iblis, dari penyakit yang mendera, penyakit pandemi, penyakit sampar. Dia tidak memilih rupa seorang, dia tidak memilih tingkatan kasta derajat seseorang. Siapapun penyakit menular dapat menghardik. Tidak diundang penyakit itu datang. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita bagaikan mata, biji mata Tuhan. Saudara dan saya, camkanlah bahwa kita sangat berarti. Mungkin kita dalam keadaan menderita. Mungkin keluarga kita sedang merancang suatu kejahatan. Mungkin keluarga kita sedang merancang untuk membinasakan. Mungkin kita berada dalam dikucilkan jauh. Mungkin kita dinista. Mungkin kita disakiti. Mungkin terjadi aniaya dalam hidup saudara. Camkanlah bahwa kita adalah biji mata Allah. Pemeliharaan Tuhan tetap melekat. Janji setianya. Dia berjanji ya dan amin. Dia bukan Allah yang berdusta, tapi dia adalah Allah yang memegang janji. Dia menepati janjinya terhadap saudara dan saya. Karena itu baiklah kita berada di dalam rumah Tuhan, dalam dekapan Tuhan. Baiklah kita menghitung hari-hari hidup kita, sehingga kita bijaksana. Karena suatu saat, sekali lagi, malam akan tiba. Lihatlah di sekeliling-keliling kita. Kita melihat sendiri. Ada banyak hal-hal yang menakutkan. Ada banyak keanehan yang terjadi. Ada banyak berita-berita yang impossible. Tapi terjadi. Anak di bawah umur dapat melakukan suatu kejahatan. Orang tua, buah hatinya, dia cari jalan untuk melenyapkannya. Wahai istri-istri juga mencari banyak juga yang melakukan kriminal, kejahatan. Dan sebaliknya suami juga melakukan hal yang sama. Kematian mendekat. Kita tidak tahu kapan kematian itu datang menghampiri kita. Kita bagaikan orang yang sedang antrian panjang.
Dan manakala kematian itu datang, saudara dan saya, sudah tidak ada waktu dan kesempatan lagi untuk meminta pengampunan. Daniel berada dalam goa singa. Singa mengaum untuk menerkam Daniel. Tapi Daniel adalah orang yang diurapi Tuhan. Daniel orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Dirancang sedemikian rupa. Para pembesar di negeri Babel itu dirancang. Raja mereka yang bernama Darius. Darius mengangkat para pembesar, para pejabat yang berada di ring 1, ring 2, ring 3. Orang-orang kepercayaannya berada di sekitar Raja Darius. Dan orang-orang ini, saudara, mempunyai power, mempunyai kuasa, mempunyai pengaruh. Dekat dengan raja, sang raja. Berada dalam ring 1. Ratu Esther juga mengalami hal yang sama. Spektakuler cara Tuhan mengangkat seorang ratu dari negeri yang asing. Berarti Tuhan mengangkat orang tanpa memandang rupa, tanpa memandang suku, tanpa memandang agamanya, tanpa memandang dari mana gerangan asal orang itu. Lihatlah contoh Daud. Kita kenal Daud. Daud adalah seorang yang tidak diperhitungkan. Daud adalah bukan seorang yang terpelajar, terlatih. Dia bukan seorang yang istimewa. Baik di dalam keluarganya sendiri. Tapi Daud mengambil, Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Di padang yang gersang panas. Dia sedang mengembalakan domba milik ayahnya. Ayahnya memerintahkan kepada dia untuk menjaga domba-dombanya di padang. Jauh dari mata, jauh dari pengamat, untuk mengorbitkan Daud menjadi raja di Israel, untuk raja yang kedua menggantikan Saul. Cara Tuhan bekerja, cara Tuhan mempromosikan saudara dan saya. Banyak cara Tuhan mempromosikan saudara dan saya. Baiklah kita hidup sesuai dengan keinginan dan rancangannya. Yesus menghendaki saudara dan saya untuk hidup benar, untuk berusaha hidup kudus dan taat akan perkataannya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Injil Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-33 jelas di situ. Ada dirancang sedemikian rupa. Di dalam kota Susan itu, saudara-saudara, kita kenal yang bernama Haman, kita kenal yang bernama Mordekai, kita kenal yang bernama Raja Asveros, kita kenal yang bernama Esther. Mereka adalah tokoh penting di dalam kitab Esther ini. Tentang kisah-kisah perjalanan mereka ditulis dalam kitab Esther ini. Menjadi pelajaran bagi saudara dan saya. Untuk kita simak. Ada pengertian rohani yang dalam kitab Esther ini. Sesungguhnya bahwa berharap kepada Tuhan.
bersandar penuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, gunung batu, juru selamat saudara dan saya. Baiklah kita menghitung dengan bijaksana hari-hari itu hidup kita. Setan sedang bekerja. Setan sedang menggalang kekuatan. Dia merancang sedemikian rupa, sedemikian teliti. Dia merancang memasukkan ayat-ayat untuk membinasakan saudara dan saya. Tapi ketahuilah, sehelai rambut tidak akan gugur kalau tidak ada perintah Tuhan. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Di ayatnya yang ke-9, Ester pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-9, jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat tinta untuk membinasakan mereka, maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan untuk mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Sungguh luar biasa, sungguh cerdik dan lihai Haman ini, saudara. Dia berusaha membujuk Raja Ahasveros. Dia berusaha membujuk dengan bujuk rayunya yang mau membawa maut. Dan dia berjanji akan memberikan suatu pengorbanan talenta emas, 10 talenta kepada perbendaharaan raja, jika disetujui oleh raja. Ada tawar-menawar antara iblis dan para pengikutnya. Mereka duduk bermusyawarah. Iblis mengeluarkan ide-ide jitu melalui Haman. Tujuan dari Haman karena rasa sakit hati akibat Mordekai tidak tunduk kepada dia, tidak menghormati kepada dia. Haman merasa sakit hati. Adakah saudara dan saya merasa sakit hati? Adakah kepahitan? Hanya saudara dan yang tahu. Manusia tidak bisa mengetahui isi hati saudara dan saya. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sekali lagi, jika engkau mempunyai masalah hidup, jika engkau dalam tekanan batin tertekan, jika engkau berada dalam rencana untuk dibinasakan, biarlah kasih Tuhan terjadi bagi saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut, karena Allah menyertai orang-orangnya yang percaya kepadanya. Jika kita berada dalam kesesakan, jika kita menderita, jika orang menganiaya saudara, jika ada orang yang hendak mempersekusi saudara, secara manusia tidak ada jalan lagi, jalan keluarnya. Tapi berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Jawaban dari segala masalah yang kita hadapi ini. Sebagai hamba Tuhan, saya juga merasa sering ada tekanan, diolok dan diejek, tidak diperhitungkan, tidak dipandang,
Tetapi saya percaya bahwa ada masanya Tuhan mengorbitkan. Saya percaya badai akan berlalu. Topan dan gelora akan tenang. Di lautan yang bergelora, Yesus sanggup menenangkan gelora itu. Masalahmu Tuhan sanggup. Bangsa Yahudi di kota Susan berada dalam bahaya untuk dimusnahkan. Namun dalam kasus ini, saudara-saudara, duka cita berubah menjadi sukacita. Hari perkabungan berubah menjadi hari bahagia. Tuhanlah harapan hidup ini. Baiklah, kita baca, saudara-saudara, dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 3. Daniel pasal 2 ayat 3, saudara-saudara. Kitab Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-13. Ini kejadian mimpi Raja Nebukadnezar, teka-teki yang tidak bisa dipecahkan. Teka-teki mimpi ini tidak bisa diungkap. Sekalipun engkau seorang intelijen, sekalipun engkau mempunyai hikmat untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar ini, Raja Nebukadnezar ini mustahil itu, saudara. Tapi Daniel mengerti dan tahu bahwa ada Allah serba sekalian alam ini, Allah Israel, Allah serba sekalian alam, yang dilayani oleh Abraham, Ishak, Yakub, yang dilayani oleh para raja-raja yang takut Tuhan, yang dilayani oleh para nabi, para rasul, yang dilayani oleh tokoh-tokoh gereja kita, yang dilayani oleh nenek moyang kita, oleh kita sendiri, oleh orang-orang yang kita kasih. Allah yang sama. Dia dapat mengungkapkan rahasia misterius itu. Daniel berdoa. Daniel meminta petunjuk hikmat dari Tuhan untuk mengungkapkan rahasia misterius ini. Kitab Daniel pasal 2 ayat 13. Ketika kita itu dikeluarkan supaya orang bijak dibunuh, bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Ayatnya 18 kita lompat, saudara-saudara, kitab Daniel pasal 2 ayat 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang ada di Babel. Daniel dan orang-orang di sekitar rekan-rekannya, kawan sekerja Daniel, sahabat Daniel, berada dalam bayang-bayang hendak akan dibinasakan karena akibat mimpi yang misterius ini yang disampaikan oleh Raja Nebukadnezar kepada orang-orang ahli-ahli, orang pandai cendekiawan yang ada di negeri Babel, di kerajaan Babel. Daniel pergi berdoa kepada Allah, memohon petunjuknya, memohon belas kasihan dan kemurahannya. Dan Allah berkenan mendengar segala seruan orang percaya. Sebab itu gunakanlah telepon yang Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Yeremia 3 ayat 33, berserulah, maka aku akan mendengarkan segala seruanmu. Telinga Tuhan Allah kita Yesus Kristus tidak tuli. Tangannya tidak panjang, tidak kurang panjang untuk menolong saudara dan saya, memberikan kasih sayang perlindungan. Hatinya selalu terpaut karena cinta kepada kita.
Matanya selalu memandang kita, melihat kita kemana gerangan kita berada. Kita berada aman dalam tangan Tuhan, aman dalam lindungannya. Orang-orang yang percaya kepada Dia. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah keluar dari jalur. Kasihnya sudah pudar. Kasihnya termakan waktu. Tapi yang dengarkanlah firman Allah pada sore ini. Kasih Tuhan sepanjang masa. Peganglah kasih itu. Kasih dapat mengampuni. Kasih itu murah hati. Kasih itu panjang sabar, saudara dan saya. Mari terapkan kasih itu dalam hidup saudara dan saya. Kasih yang mengampuni. Kasih yang rela berkorban. Kasih Yesus buat saudara dan saya. Jika engkau menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, diberkati. Jika engkau sebagai pengusaha yang diberkati, uang Anda berlimpah-limpah di bank. Engkau menimbun uang di bank BRI, di rekening-rekening bank. Ketahuilah dan camkanlah bahwa ada masanya harta saudara yang berharga itu. Uang saudara yang berada di bank, rekening bank akan dikuasai oleh penguasa yang bernama Antikris. Kapan itu terjadi? Firman Allah menjelaskan akan segera. Firman Allah digenapi. Sebab jika engkau memberikan buat pelayanan, buat pekerjaan Tuhan. Engkau berkorban buat pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saudara dan saya tidak akan mengalami kemiskinan. Tidak akan merasa rugi. Namun engkau akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Dan jika hal itu tidak benar, berarti Allah kita Allah yang pendusta. Robek saja ini firman kalau memang tidak benar itu. Tetapi bagi saya aminkan, saya pastikan bahwa ya dan amin perkataan Yesus, perkataan firman-Nya yang hidup ini. Saya tidak ragukan akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Saudara juga jangan meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya dan anugerahnya. Haleluya. Mimpi yang akan membawa bencana bagi Daniel dan orang-orang. Haman merancang untuk membinasakan orang Yahudi di kota Susa. Yahudi kita kenal adalah bangsa pilihan Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk tercerai-berai. Akibat pemberontakan mereka kepada Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah semesta langit. Di dalam Yesus Kristus. Mereka tidak menghargai kepercayaan sang penguasa ilahi. Mereka tidak yakin. Mereka sangsikan. Sering kali kita menyangsikan kebesaran Tuhan Yesus di dalam hidup saudara dan saya. Kita sangsikan firman-Nya ini. Dijauhkanlah kiranya oleh Tuhan saudara dan saya untuk menyangsikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Iblis merancang duka cita. Iblis merancang kebinasaan. Tapi Yesus memenangkan pertarungan. Dari duka cita menjadi sukacita. Dari hari perkabungan menjadi hari yang bahagia.
pilihan ada di tangan kita. Tuhan Yesus tidak memaksa. Dia memberikan kebebasan buat saudara dan saya untuk memilih jalan kita. Surga atau neraka. Tergantung kita menjalaninya. Tergantung kepercayaan kita kepada Bapa di surga, Yesus Kristus. Dan dua tempat itu ada. Dua tempat itu real. Dan dua tempat itu mempunyai makna yang berbeda. Neraka menantangkan kesiksaan, penyiksaan, penderitaan kekal sampai selama-lamanya. Dan surga adalah tempat untuk bergembira ria di sana. Ramai dan gembiralah. Tangisan air mata tidak ada di sana. Penderitaan dan penyakit di sana dilalukan olehnya. Di sana kita akan bergembira, bergelori dengan Raja segala Raja, Yesus Kristus. Baiklah, biarlah kita mengerti rencana Tuhan. Dalam kitab Ester ini, saudara-saudara. Dalam kitab Nabi Daniel ini, saudara-saudara. Yang kita sudah bacakan tadi, saudara-saudara, dalam kitab Ester pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai 9. Ester pasal 6 ayat 10. Ester pasal 7 ayat 3 sampai di ayatnya yang ke-7. Di situ ada dituliskan, dikisahkan tentang peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa yang genting bagi orang Yahudi di negeri Susan itu. Tapi di balik itu, saudara-saudara, di balik ancaman itu, saudara-saudara dan saya, orang Yahudi mengadakan hubungan, berseru kepada Dia, dan Allah meluputkan mereka. Allah menjauhkan mereka dari kebinasaan yang dirancang oleh Haman, pembesar Raja Ahasveros. Dan Ratu Ester aman dan terpelihara beserta orang-orangnya, beserta Mordekai paman Ester. Dia adalah penggagas untuk berdoa dan berpuasa kepada Bapa di surga. Sehingga terjadi mujizat yang mencengangkan. Kuasa yang dahsyat. Kuasa Yesus Kristus yang mantap. Kuasa yang memberi kemenangan. Kuasa yang memberikan sukacita. Kuasa untuk memenangkan peperangan. Yesus Kristus. Dalam kitab Daniel tadi, saudara-saudara. Kitab Daniel pasalnya yang ke 2 ayat 13 ini dan 18, saudara-saudara, jelas di situ. Orang-orang di sekitar raja merancang sedemikian rupa, mengajukan suatu rancangan undang-undang. Tujuan mereka untuk melenyapkan Daniel beserta rekan-rekannya. Karena mereka adalah orang-orang yang pandai, yang diberikan Tuhan hikmat melebihi dari orang-orang. Karena Allah adalah sumber hikmat. Sumber dari segala sumber. Jawaban dari segala jawaban. Daniel dan kawan-kawannya. Sungguh mereka bijaksana. Mereka mengerti bahwa di Israel ada Allah nenek moyang mereka yang sudah menuntun mereka dari negeri Mesir.
ke tanah perjanjian, tanah Kanaan penuh limpah dengan buah-buahan dan susu. Negeri yang subur, negeri yang permai, sayang 1000 sayang. Alkitab mencatat bahwa banyak dari orang Israel itu mati di padang gurun, mati dengan cuma-cuma, akibat mereka memberontak kepada Tuhan dan pemimpinnya Musa. Mereka tidak yakin bahwa Musa adalah utusan Tuhan yang diperintahkan untuk memimpin mereka. Allah memberikan otoritas kepada Musa untuk memimpin Israel keluar dari perhambaan negeri Mesir, menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bayangan daripada orang-orang percaya di zaman ini, tidak terkecuali hamba Tuhan sekalipun, saya dan saudara, kalau tidak berada dalam pokok anggur yang benar, kalau kita tidak tertanam di rumah Tuhan, maka saudara dan saya sama akan mati di padang gurun. Padang gurun berbicara tentang dunia yang fana ini. Dunia yang penuh gejolak, dunia yang penuh penderitaan, dunia yang penuh sandiwara, dunia yang dipenuhi kejahatan, dunia yang dipenuhi trik-trik iblis. Tapi Tuhan menyertai saudara dan saya. Allah bersama saudara dan saya. Tangan Tuhan selalu memegang kita. Ketika kita jatuh tergeletak, diangkatnya kita dengan kasih-Nya. Diberikannya lah kepada kita kekuatan dan roh-Nya yang hidup itu, untuk bekerja dan bekerja sampai akhir hidup saudara dan saya. Selama hayat di kandung badan, mari kita mengadakan perjanjian, mari kita mengadakan pernyataan. Aku akan tetap setia sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Sedangkan di kitab Ester, saudara-saudara, pasal 6, ayatnya yang ke-10. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang yang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Kita garis bawahi, sepatah kata pun janganlah kau lalaikan daripada segala yang kau katakan itu. Senjata makan tuan. Haman merancang kejahatan kepada Mordekai melalui sang penguasa paduka baginda Raja Ahasveros. Haman merancang kejahatan. Dia masukkan trik-trik untuk membinasakan Mordekai beserta bangsanya. Tapi Tuhan bekerja melalui Raja Ahasveros. Tuhan menguatkan rencana jahat dari Mordekai untuk menjeratnya sendiri. Gali lubang, masuk lubang sendiri. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan menggali lubang, tapi lubang itu untuk dirinya sendiri. Baiklah kita bijaksana kepada Tuhan. Baiklah kita mengiring Dia dengan bijak, sebijaksananya. Aku tetap berdoa buat YouTube, kiranya YouTube ini diberkati Tuhan di mana saja engkau berada, pusat dari YouTube ini, beserta para direktur utama dan pemimpin utama YouTube ini, beserta kantor-kantor cabang di seluruh penjuru dunia ini.
Kiranya mereka diberkati, kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan memberikan umur panjang kepada para pemimpinnya ini. Karena melalui channel YouTube ini, saudara-saudara, Injil diberitakan sampai ke seluruh penjuru isi dunia ini. Dan saat ini ada pertarungan para pemberita Injil beserta para yang menolak. Namun bagaimanapun Injil tetap memenangkan pertarungan itu. Karena Injil itu berada dalam urapan kuasa Roh Kudus. Iblis tidak tahan menghadapi kuasa Tuhan Yesus. Karena kuasa iblis sudah ditaklukkan, sudah dilelucuti. Di Bukit Golgota, di atas Kalvari, Yesus meremukkan kepala ular itu. Yesus menghancurkan kuasa iblis itu. Saudara dan saya, kita berada dalam kemenangan demi kemenangan. Karena itu baiklah kita selalu berada dengan Tuhan. Menghargai kemurahannya, menghargai kebaikannya. Sekalipun ada rancang dirancang sedemikian rupa untuk membinasakan saudara, untuk menghancurkan karir saudara, untuk menghancurkan rumah tangga saudara, iblis bekerja. Tapi ketahuilah bahwa, camkanlah bahwa mereka tidak bisa menjamah dan menjatuhkan saudara ketika saudara selalu berada dalam kepak sayap Tuhan Allah Yesus Kristus. Jika saudara selalu berada dalam naungannya, berada dalam dekapannya, berada dalam rencananya, maka saudara tidak akan dihancurkan. Tapi engkau akan memenangkan, engkau berada dan berdiam diri. Keluaran pasal 14 ayat 14. Allah ganti berperang. Dan kita hanya diam dan melihat, menonton saja. Kalau Allah sudah turun tangan saudara, kalau Allah sudah bersekutu dengan saudara, kalau Allah berada di pihak saudara, siapakah yang dapat lawan? Siapakah yang dapat mengalahkan? Siapa? Tidak ada. Camkan bahwa tidak ada. Tapi iblis dapat menghancurkan saudara dan saya ketika kita tidak percaya kepada dia, ketika kita tidak yakin kepada dia, ketika kita tidak memuliakan dia, ketika kita tidak melakukan kehendaknya, ketika kita menista dia, ketika kita pergi meninggalkan dia. Dia berada dalam kategori kuasa iblis. Sekali lagi, Allah tetap berotoritas penuh, berdaulat penuh atas hidup saudara dan saya. Baiklah kita melayani dia dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh mengiring dia. Mengiring Yesus keputusanku. Mengiring Yesus keputusanku. Walau ombak menderu, aku tak takut. Walaupun kita hampir nyaris tenggelam, Yesus tetap mengulurkan tangannya untuk menolong saudara. Seperti yang dialami oleh Rasul Petrus ketika dia mencoba untuk berjumpa dengan Yesus. Di dalam ketika murid-murid berada di tengah laut, di tengah danau yang bergelora itu, Yesus sebagai guru mereka menampakkan diri. Namun saudara-saudara, para murid-murid ketakutan.
Mereka mengira bahwa itu hantu. Tapi dengan kasih Tuhan, dengan suara yang lembut, dan memberikan pernyataan bahwa akulah Yesus gurumu. Tenanglah, jangan saudara takut. Kalian saudara-saudaraku, murid-muridku, jangan takut. Akulah Yesus, guru juru selamat isi dunia ini. Maka Petrus dengan spontan turun dari atas perahu untuk berjumpa dengan sang guru. Ketika imannya tetap kuat, ketika dia percaya bahwa dia bisa berjalan seperti gurunya Yesus di atas air. Kebimbangan, ketakutan yang ada dalam hati Petrus, dalam pikiran Petrus, dibuangkannya, dilupakannya. Namun ketika pikiran jasmaninya mulai berbicara, mulai berpikir impossible, di saat itu Petrus hampir tenggelam. Untung ada Yesus. Jika ada Yesus, maka segala duka cita diganti dengan sukacita. Asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Iman yang mengalahkan. Iman yang mengalahkan. Bahasa iman berbicara. Bahasa iman bertindak. Iman di atas segala-galanya. Berjalan bersama kasih Kristus. Nyata dan sempurna di dalam hidup saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada sore ini, sebagai hamba Tuhan, sebagai abdi Allah, saya hanya diperintahkan untuk membacakannya dan menjalankannya. Masalah urusan benih tumbuh di tanah yang baik, atau di tanah yang berbatu, atau di tanah yang berduri, itu bukan urusan saya lagi, urusan Tuhan, Sang yang mempunyai ladang. Ironis bagi kita hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, kalau kita tidak menyampaikan Injil kerajaan surga. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Jika engkau hamba Tuhan, jika engkau jemaat, jika engkau pengusaha yang diberkati Tuhan, sudilah dengan kiranya saya sebagai hamba Tuhan mengasihi saudara. Saya menghimbau saudara untuk mendonasikan harta yang engkau miliki demi pekerjaan Tuhan, demi Injil kerajaan surga dilebarkan, demi Injil kerajaan surga dimasukkan. Karena harta dan kekayaan saudara dan saya bukan menjadi jaminan untuk keselamatan, tapi menjadi jaminan ketika kita berada di dalam dunia ini. Ketika kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini, kita tahu bersyukur dengan memberi kita apa yang kita miliki. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi hanya nama Yesus engkau berjalan. Dalam nama Yesus orang Nazaret engkau berjalan. Dan seketika itu, nama yang punya kuasa, nama yang penuh otoritas, bekerja, ada action terjadi. Ada kuasa kesembuhan terjadi. Bagi orang timpang, bagi orang buta, bagi orang yang mati, bagi orang yang kekurangan air anggur, bagi saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Jika saudara ingin mengoreksi saya, saudara, jika saudara ingin mengenal saya secara dekat, saya adalah hamba Tuhan perintisan di suatu desa di Kabupaten Trenggalek. Yang saya layani Tuhan percayakan 5 jiwa.
5 jiwa itu saudara-saudara bagi saya, bagi Tuhan, 1 jiwa berharga di mata Tuhan. 1 jiwa bertobat. Ribuan malaikat bertepuk sorak menyambut pertobatan itu. Saya tetap memegang janji saya akan melayani Tuhan sampai akhir hidupku. Saudara juga diwajibkan Tuhan untuk melayani Tuhan sampai akhir hidupmu. Iringlah Tuhan. Yakinlah, percayalah kepadanya. Berjalanlah, marilah kita berjalan dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah kami sudah dengarkan. Kiranya firman-Mu hidup dan berkuasa. Kiranya firman-Mu dahsyat. Kiranya firman-Mu Tuhan memperingatkan kami bahwa duka cita diganti dengan sukacita. Hari perkabungan diganti dengan hari bahagia. Segala penyakit kami, segala masalah kami, Engkau sudah pikul. Engkau sudah memberi kami kelegaan sentosa. Di dalam nama-Mu Yesus. Berkati lagi Tuhan pemimpin negara kami, pemimpin kami yang ada di pusat di mana saja mereka berada. Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi mereka. Sehingga mereka menerima Injil keselamatan. Nama Tuhan dimuliakan. Segala kemuliaan hormat kami kepada Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.